Coba kita klik, pasti dia not found ya, error 404. Nah ini kenapa, karena kita belum buat routingnya. Untuk kita buat routing, kita pergi ke web.php. Di sini ya, di route web.php. Kita buat di dalam admin ya, karena ini jangkauannya admin atau wewenangnya admin gitu ya. Jadi kalau role-nya selain dari admin, dia bakalan kita lempar atau kita tendang atau kita arahkan ke halaman 404 ya. Kita buat root-nya dulu seperti ini, get, kita pakai metodenya get, lalu slash admin users tadi ya. Kita pakai root, yang kita pakai controller yang mana ya, controller, kita buat controller baru nanti yang namanya, atau kita udah buat, kita cek dulu ya, tutup terlebih dahulu semuanya. App app http controllers, belum ada ya, user controllers, user controller class. Nah, metodenya apa gitu kan, metodenya kasih index saja, index. Coba kita pergi ke coba kita buat dulu ya, kita buat dulu kontrolnya. Saya untuk menghentikan servernya saya tekan Ctrl C ya. Kita buat dulu controllernya ya, artisan make controller, namanya apa gitu kan, kita udah buat, kita bilang di sini namanya user controller ya, user controller. Baik, saya tekan enter, berhasil ya. Kita clear dulu ya, lalu kita cek. Nah ini sudah dibuatkan sama Laravel ya, kan tadi kita buat, kita bilang namanya, kita buat di web tadi kan. Nah ini index ya, ini kok sama kan, apakah ini error? Tidak, ini tidak error ya, karena beda controller ya. Yang di atas kita gunakan controller namanya admin controller, yang di bawah kita pakai user controller ya. Ini tidak akan error. Coba kita buat dulu metodenya. Public function namanya index. Dia sebenarnya kita jangan tulis dulu modelnya, kita return dulu ya, dan view yang mana gitu kan. Kita masuk ke folder admin dulu, lalu kita masuk ke folder user, lalu index, kita menggunakan index, atau apakah kita udah punya admin, belum ada ya, atau kita langsung passing data saja. Di sini kita tulis dulu modelnya, nama modelnya user ya, kalau tidak salah sudah ada. Ini kita close, salah buka tadi. Model user modelnya udah ada sini ya, model kita ya. Lalu merah karena ada yang kurang, kita definisikan dengan user ya. Ini kita import dulu ya, belum ada, karena kita udah install extension PHP IntelliSense. Jadi klik kanan import class, mana nih kan ya, kita maunya yang app models user ini ya. Nah ini
Ini kenapa error nih? Unexpected kurang. Coba kita save. Oke, aman. Kita query dulu. Users. Seningan kita pakai modelnya user. Latest ini query berdasarkan tanggal ya. Jadi user yang kita register itu dia dibuatnya kapan gitu. Jadi dia bakalan mengambil data dan mengurutkan dari berdasarkan tanggal yang terbaru ya. Jadi tanggal yang terbaru itu di atas, yang paling baru itu di atas, dan yang terakhir dibuat itu di bawahnya. Lalu kita get. Nah ini. Lalu kita passing ke view ini si indeksnya ya. Sebenarnya bisa seperti ini. Nama yang mau kita gunakan di passingnya nanti, di dalam blade-nya nanti kita mau namanya apa, misalnya data ya, misalnya data dari mana nih gitu kan. Kita mau ngambil datanya tadi dari sini, resource. Nah seperti ini. Ini kenapa error? Oh ya, pakai array ya. Seperti ini. Problem ini kenapa ini? Oh, ini tidak errornya karena PHP deletion saya tidak mendeteksi out. Padahal ini tidak error ya. Oke, coba kita menggunakan cara yang seperti ini ya. Coba kita pergi ke, kita jalankan servernya dulu. Oke, artisan server. Atau kita DD terlebih dahulu. Kita cek apakah data yang kita ambil ini dapat gitu ya. Kita jalankan servernya, kita cek di browser, kita refresh, kita masuk ke data user ini ya. Kita belum use di sini. Kita import terlebih dahulu. Nah ini ada sedikit tips ya, kalau dia berasal dari folder yang sama seperti ini kan, hampir mirip dengan di atasnya, dan letaknya satu level ya dengan si user controller ini, dengan admin controller ini dalam satu folder yang sama. Kita bisa menggunakan kurung awal, koma, kita urutkan berdasarkan abjad ya, biar rapi. Sebenarnya tidak masalah kalau dia tidak berdasarkan abjad. Kita tulis nama controllernya. Nah seperti ini, kita hapus. Nah sama saja ya, kita refresh. Nah ini dapat, coba kita buka apakah datanya dapat. Oke, dapat ya datanya. Kita cuma ada satu user sini. Kalau sudah dapat, selanjutnya kita buat tabelnya ya. Kita buat tampilan HTML ya. Template, coba kita tadi bilangnya gimana ya, kita bilangnya dia berada di admin, kita beli user lagi, masuk dalamnya baru index ya. Kita buat di sini ya, misalnya admin ini, kita buat folder baru,
lalu tambah user, lalu index.get.php ya. Nah, seperti ini. Besar. Nah, di sini ya. Kita extend dulu, kita gunakan template kita. Nah, ini ya. Kita use dulu. Oh, bukan use, maksudnya extend. Kita sudah install Blade snippet. Jadi kita tinggal gunakan. Tidak perlu mengetik semuanya dari awal, mengetik satu-satu ya. Kita tinggal panggil gitu ya. Ini ekstensi ya, yang ini. Nah, ini dia. Nah, ini di section dan lain-lain. Langsung dibuatkan oleh snippet. Nah, untuk munculkannya dia bisa muncul sendiri. Misalnya kita ketik B titik 2 langsung muncul sendiri, tapi kalau misalnya hilang seperti ini ya, kita bisa tekan Ctrl spasi ya. Nah, ini langsung muncul ya. Kita mau extension ya. Extensionnya kemana gitu kan? Extensionnya ke layout app ya. Oke. Lalu kita mau isi yieldnya di sini ya. Nah, sini kita isi kontennya apa gitu kan. Sini lagi kita kasih section ya. B section konten ya. Yang di sini yieldnya namanya konten. Oke. Konten. Lalu isinya kita coba kasih kontainer dulu. Kontainer tab. Lalu kita buat H1 terlebih dahulu ya. H1 atau H3 aja lah. H3 judulnya data user. Tujuannya kita mau buat table nih gitu ya. Coba kita lihat dari Bootstrap table ya. Oke, table. Nah, di sini banyak ya. Saya mau pakai yang ada hovernya gitu ya. Nah, ini nih kita mau ya. Coba kita copy ya di sini. Kita pastekan sini, kita save biar rapi. Coba kita ini ubah dengan nomor nama. Kita sesuaikan dengan yang di sini ya. Kita buat arsitektur. Oh ya, ini ada sedikit keliru ya di bagian list user. Coba kita jangan tambah gambar terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman mau improve sendiri silakan, tapi kita di user jangan kasih gambar terlebih dahulu ya. Kita cukup 3 ini saja. Oh, kalau yang di sini ada password ya. Konfirmasi password ya. Oke. Password. Baik, kita sudah perbaiki ini ya. Jadi di halaman ini kita bakal nampilkan nomor, nama, email ya. Email. Lalu role-nya apa ya? Role. Nah, password kita nggak usah tampilkan ya, karena itu termasuk dari privasinya si user ya. Dan kita juga tidak tahu ya, karena itu dienkripsi ya. Jadi passwordnya tidak perlu kita tampilkan. Yang terakhir kita ada tindakan ya, sini kita tambah bawahnya. Tindakan.
Oh ya, di atasnya kita perlu tombol ya. Di sini. Atau kita buat flag saja ya. Coba. Display flags, justify content, bukan titik ya, content center, lalu legend item, nanti saja. Oke. Oke, ininya kita masukkan ke dalam sini, dan juga buttonnya ya, kelasnya btn primary saja. Nah, seperti ini. Pergi ke admin, user, tambah ya. Coba kita lihat apakah pakai S. Sini kalau pakai S ya, users, tambah ya, tambah user. Oke, coba kita lihat dulu sementara ini bawah-bawah ini belum diperbaiki ya. Coba kita cek di browser. Kita hilangkan dulu di user controllernya, di id-nya, and dump. Kita save, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Sepertinya ini ada yang salah ya. Oh, between, bukan center ya. Sini ini kita close saja, juga kita close, ini kita close, ini kita close juga. Ini kita ubah, ini bukan center tapi between. Oke, kita save, kita refresh seperti ini ya. Atau ini kita hapus terlebih dahulu, coba kita save, kita refresh. Kita save dulu. Sepertinya pakai ini ya, mudah-mudahan tidak salah. Ini untuk vertikalnya gitu ya, jadi dia center gitu. Kita kasih margin ke bawah MD 3, margin bottomnya 3 ya. Ini punyanya Bootstrap, kita refresh. Nah, seperti ini. Lalu ini tinggal kita isi ya. Baik, ini kan banyak ya datanya. ada 3 data di sini ya. Kita hapus tr-nya ini. Hapus. Kita tambah penyanyi kita ya. Tambah penyanyi kita. Tadi kita udah passing data di sini ya. Nah, ini kita kasih nama data ya, kita passing sini. Kita mau lakukan perulangan di sini ya. For each add for each apa gitu kan. Tadi kita buat data ya, yang ini. Nah, yang ini ya, data. Tadi ini kita mau panggil dengan user saja ya. Di sini sebelumnya kita buat PHP itu dulu untuk mendefinisikan sebuah angka ya, disimpan dalam sebuah variabel.
BPHP, kita mau buat dolar nomor sama dengan 1 gitu ya. Ini N for each yang kita taruh di bawah TR ini ya. Ini kita hapus lainnya nih. Kita save dan sini kita echo nomornya. Nomor. Lalu ini kan ini nomor yang pertama ya. Yang keduanya dia nama ya. Nama. Dolar apa nih gitu kan, user. Kenapa user ini? Dari passing datanya kita mau aliaskan nih. Jadi kita manggil user padahal sebenarnya kita manggil si datanya tadi ini. Gitu ya. Kita panggil dari kolom usernya. Kolom dari data user ini. Kolomnya nama ya. Atau di passing data, kita passing data tadi kita dd terlebih dahulu, kita lihat ya, kita buktikan, kita tes gitu benar kan nih gitu kan. Save, kita buka terlebih dahulu di name, email. Kita perlu ini tadi ya, name, email. Untuk ID jangan ditampilkan ya. Kita akan buat sendiri nomornya. Name, email, role ya. Role-nya apa. Nah itu saja mungkin. Kita hapus lagi. Kita save. Username tadi ya. Name. User, email, user, role ya. Lalu di bawahnya ada tindakan. Kita buat anchor btn sm ya. btn primary, ininya admin, user, edit ya. Nanti kalau di edit nih berdasarkan ID ya. User edit user ID maksudnya. Nah seperti ini. Lalu ini edit. Ini bukan primary ya, coba kita bedakan dengan ini atas. Sukses saja ya. Sukses. Lalu di setelahnya itu coba kita copy dulu. Hapus ya filternya. Ini users, hapus ya. Oh ya, untuk hapus ini agak sedikit berbeda. Coba kita buat flex di sini. D flex. Lalu udah seperti itu saja mungkin. D flex kita taruh di bawahnya ini. Coba kita enter ini. Kita save. Kita taruh ini di bawahnya. Seperti ini ya. Ini ada hapus. Untuk hapus kita pakai btn danger ya. Oke, kita refresh.
Nah, seperti ini. Kita mau kasih jarak sedikit di sebelahnya. Di edit nih MR ya, margin right nya cuma 1. Oke. Nah, seperti ini ya. Baik, sepertinya sudah ini ya.